Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai karakteristik masyarakat tahan bencana dengan membagi konsep menjadi 5, yaitu saya akan menerangkan yang pertama, disaster bencana itu apa, definisi bencana itu apa, kedua, klasifikasi bencana, ketiga, teori lempeng tektonik, keempat, skala gempa, dan kelima, tsunami itu seperti apa. Berikut pemaparan dari saya. Langsung saja, saya akan memaparkan bencana bisa disebut disaster jika sudah menyentuh kehidupan dan penghidupan pada masyarakat yang menjadi korban, bukan hanya ancaman atau peringatan, namun itulah konsep dari kebencanaan. Nah, jika kalian tidak paham apa itu disaster yang aku sebutkan sebelumnya, disaster sendiri adalah suatu fenomena sosial. Dan definisi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, penanggulangan bencana adalah suatu rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, dan ilmu dan ulah manusia, sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan kerugian harta benda serta dampak psikologisnya. Jika menurut United Nations International Strategy for Disaster Reduction tahun 2000, strategi internasional PBB atau untuk pengurangan bencana, yaitu bencana adalah gangguan serius terhadap keberfungsian masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan atau penghidupan manusia dari segi materi, ekonomi, atau lingkaran, dan gangguan itu melampaui kehidupan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Baik, lanjut yang kedua, ada klasifikasi bencana. Berdasarkan jenisnya ada dua, ada bencana alam dan ada bencana non-alam. Nah, bencana alam adalah suatu peristiwa yang berada di alam dengan dampak yang besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan lain sebagainya. Nah, dari bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Berdasarkan saat terjadinya bencana ada dua. Yang pertama ada perlahan atau mendadak. Bencana perlahan dalam artian saat terjadinya bencana itu kondisinya perlahan atau bertahap hingga ke bencana yang darurat, sehingga masyarakat dapat menyelamatkan dirinya secara aman dan selamat. Yang kedua, bencana mendadak, yaitu situasi bencana terjadi secara cepat atau tiba-tiba yang pada akhirnya masyarakat terkadang mengalami beberapa cedera fisik atau mengalami pada cedera psikisnya. Lalu dari berdasarkan aspek penyebabnya ada 5. Yang pertama ada geologi, kedua hidrometeorologi, ketiga biologi, keempat teknologi, dan kelima lingkungan. Lalu dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana di bab pertama ketentuan umum pasal 1 itu ada 3. Yang pertama bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, contoh dari bencana alam itu ada gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan lain sebagainya. Dan bencana non-alam ada gagal teknologi, epidemi, dan wabah penyakit. Lalu bencana sosial itu contohnya seperti konflik sosial antar kelompok, antar komunitas, masyarakat, dan teror. Berikut ini saya akan memberikan video mengenai bencana alam terdahsyat di Indonesia dan bencana sosialnya. Hai guys, selamat datang di IDN Times.
Tsunami Banten 2018. Tsunami yang menerjang pesisir pantai Banten dan Lampung Selatan pada Sabtu 22 Desember 2018 menjadi bencana alam yang masih sangat diingat. Gelombang air menerjang, menghempaskan apa saja yang ada di pinggir pantai. Bangunan, kendaraan, hingga manusia. Tsunami dipicu letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda yang mengakibatkan gempa berkekuatan 7,4 skala Richter. Sedikitnya 430 orang meninggal dunia dan 1.495 luka-luka. Bahkan bencana ini juga menimpa grup band Seventeen yang hanya menyisakan Ivan seorang diri. Letusan Gunung Merapi 2010. Berdasarkan informasi yang dikutip dari BPPTK, Gunung Merapi kembali meletus pada bulan Oktober 2010 yang mengakibatkan sedikitnya 353 orang tewas, termasuk almarhum Mbah Marijan. Total pengungsi pun mencapai 500 juta orang. Bencana ini memukul perekonomian dan sempat memutus akses transportasi antar kota. Tragedi ini tak mungkin bisa dilupakan oleh warga Jogja, Sleman, Magelang, Klaten, dan sekitarnya. Gempa Palu 2018. 1 tahun lebih telah berlalu. Setelah peristiwa alam gempa, tsunami, dan likuifaksi mengguncang kota Palu, Sigi, dan Donggala di Sulawesi Tengah. Kejadian gempa berkekuatan 7,4 magnitudo yang datang tiba-tiba pada Jumat petang 28 September 2018 lalu mengakibatkan 2.000-an jiwa meninggal dunia. Beberapa saat setelah puncak gempa terjadi, tsunami dan likuifaksi yang memakan banyak korban jiwa dan material. Tanah bergeser hingga puluhan meter dan akhirnya menenggelamkan bangunan dan korban hidup-hidup. BNPB memperkirakan sekitar 5.000 orang tertimbun tanah di kawasan Perumnas pertama di Kota Palu. Letusan Gunung Krakatau 1883. Indonesia merupakan bagian dari cincin api Pasifik. Beberapa gunung api terkenal karena letusannya. Salah satunya ialah Gunung Krakatau yang letusannya berdampak secara global pada tahun 1883. Krakatau dikenal dunia karena letusan yang sangat dahsyat di tahun 1883. Awan panas dan tsunami yang diakibatkannya menewaskan sekitar 3.600 jiwa. Daya ledakannya diperkirakan mencapai 30.000 kali bom atom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki di akhir Perang Dunia Kedua. Letusan Krakatau menyebabkan perubahan iklim global. Dunia sempat gelap selama 2,5 hari akibat debu vulkanis yang menutup atmosfer. Matahari bersinar redup sampai setahun berikutnya. Hamburan debu tampak di langit Norwegia hingga New York. Ledakan Krakatau ini sebenarnya masih kalah dibandingkan dengan letusan Gunung Toba dan Gunung Tambora di Indonesia. Namun, gunung-gunung tersebut meletus jauh pada masa ketika populasi manusia masih sangat sedikit. Tsunami Aceh 2004. Dari beberapa tsunami yang paling membekas di hati masyarakat Indonesia, yakni pada 14 tahun lalu, saat bencana tsunami dahsyat menimpa Aceh, tak lama setelah daerah itu diguncang gempa hebat berkekuatan 9,1 skala Richter dan ombak setinggi kurang lebih 20 meter membuat beberapa kota di Provinsi Aceh lumpuh. Dan ini, sekitar 200.000 jiwa meninggal dunia. Peristiwa 26 Desember 2004 menjadi gempa terdahsyat di abad ke-21. Akibatnya, meluluhlantakkan wilayah Aceh dan sekitarnya. Gelombang itu juga mencapai kawasan di Thailand, Sri Lanka, dan India. Dilansir Deathwell, setelah bencana itu beberapa negara mengerahkan bantuannya menuju Aceh. Kapal induk Amerika Serikat, Abraham Lincoln, membantu evakuasi korban dan penyaluran bahan bantuan. Perang antar warga terjadi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. 1 orang polisi dan 1 warga terluka terkena anak panah.
Bentrokan antar warga terjadi di Kecamatan Adonara Timur, Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Warga Kampung Baru dan warga Kampung Wotan saling serang menggunakan batu dan anak panah. Mereka bertikai di ruas jalan hingga masuk ke permukiman. Sejumlah warga yang berada di lokasi kejadian sempat ketakutan dan berlarian menyelamatkan diri. Akibat bentrokan siang tadi, 1 orang polisi dan 1 orang warga terluka terkena anak panah. Wakapolres Flores Timur, Kompol Yance Seran, menyatakan telah mengerahkan 30 personil untuk membantu penanganan bentrokan warga. Namun hingga kini belum diketahui pasti penyebab konflik antar warga tersebut. Bahwa yang pertama situasi terkini memang sedikit menegangkan bahwa ada kerusuhan antar warga di wilayah Adonara Timur. Sementara ini korban dari anggota kita, salah satu anggota kita, korban dari panah. Sehingga persiapan kita saat ini, personil kita BKO-kan 30 personil. Saat ini kita dorong dari Polres menuju ke Adonara Timur. Kemudian Polsek yang BKO yang sudah kami dorong mendahului, yaitu Adonara Barat dan Adonara Timur. Kami sudah dorong ke sana. Dugaan Untuk sementara kami belum bisa menyampaikan karena sementara masih dalam proses penyelidikan oleh penyidik Polsek maupun Polres. saat ini situasi di lokasi kejadian sudah berangsur aman dan dapat dikendalikan. Kepolisian masih terus berjaga untuk mencegah kembalinya terjadi bentrokan. Dari Pulau Adonara, NTT, Taufik Koban, TV One mengabarkan. Kami masih punya sejumlah video amatir yang dikumpulkan dari berbagai sumber netizen saat penyerang memasuki kawasan Jakarta Theater. Ya, dan berikut adalah detik-detik video sebelum dan sesudah ledakan kedua yang terjadi di depan kafe Starbucks. Dari video amatir milik netizen, terlihat kedua orang terduga penyerang ini memasuki halaman bawah gedung Jakarta Theater Tamrin, Jakarta Pusat. Mereka menyerang warga yang berada di depan kafe Starbucks dan di tengah kepungan kepolisian, terduga teroris ini menembaki warga yang bersembunyi di dekat pagar. Kedua warga tewas seketika akibat tembakan mereka dan para penyerang ini lantas bertahan dari serangan kepolisian. Terdesak karena tembakan petugas, kedua penyerang bersembunyi, kemudian meledakkan diri. Iya, pasca ledakan kedua ini, petugas kepolisian yang berada di sekitar TKP terus menembaki keduanya dan polisi terus mendekat untuk memastikan kedua penyerang ini. Yang Anda saksikan saat ini adalah detik-detik ketika serangan tengah berlangsung dan beberapa korban sudah berjatuhan, begitu ya? Ya, dan serangan ini terjadi pada pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Ya, kami juga mendapatkan foto salah seorang pelaku. Ya, di foto ini pelaku memegang pistol di tengah keramaian. Ini adalah salah satu gambar yang didapat oleh salah seorang netizen yang kami dapatkan. Dan pelaku tanpa ragu, ya Tom, ya, ini dapat kita lihat tanpa ragu, tanpa rasa takut sama sekali di tengah keramaian ia beraksi
dan arah tembakan yang dilakukan oleh pelaku ini dikabarkan tidak mempunyai target, artinya dia melakukan serangan yang membabi buta begitu. Ke segala arah ya. Iya. Dan juga terlihat ya dari kerumunan warga yang sedang berlarian melihat pelaku itu juga ada seorang atau ada 2 orang petugas yang berada di dekat dengan pelaku di sana. Betul, dan kami juga pastinya menantikan jika Anda memiliki kiriman foto seperti ini begitu ya, dapat dikirimkan dan kemudian akan kita tayangkan. Lanjut, nah bencana merupakan anugerah dan berkah yang harus dihadapi oleh manusia yang hidup di bumi, terutama pada daerah yang rawan bencana seperti Indonesia. Kedatangan bencana secara tiba-tiba tidak dapat dihindari tetapi harus dihadapi. Apalagi Indonesia merupakan negara yang rawan bencana, bahkan dikenal sebagai laboratorium bencana alam, sebab terletak pada 3 lempeng tektonik utama yang aktif. Apa sajakah itu? Ada lempeng Samudra Pasifik yang bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan sekitar 12 cm per tahun, lempeng Hindia Australia atau Indo-Australia yang bergerak ke arah utara timur laut dengan kecepatan sekitar 7 cm per tahun, serta lempeng benua Eurasia yang relatif diam, namun resultan sistem kinematiknya menunjukkan gerakan ke arah barat daya dengan kecepatan mencapai 13 cm per tahun. Maka dari itu, Indonesia sering terjadi bencana alam. Lanjut, yang ketiga ada teori lempeng tektonik. Teori dalam bidang geologi yang dikembangkan untuk memberi penjelasan terhadap adanya bukti-bukti pergerakan skala besar yang dilakukan oleh litosfer. Teori ini menyatakan bahwa lapisan terluar bumi terbuat dari suatu lempengan tipis dan keras yang masing-masing saling bergerak relatif terhadap yang lainnya. Setiap lempeng tektonik itu kaku dan bergerak sebagai unit mekanis tunggal. Hal ini mengakibatkan sebagian lempengan itu ada yang bergerak, sehingga salah satunya menghasilkan koordinat titik dan vektor. Perubahan kecil akan terjadi pada bagian tengah, dan tentu saja kerusakan besar timbul pada bagian tepi karena bersinggungan langsung dengan lempengan yang lainnya. Permukaan bumi terdiri dari 7 lempeng utama dan beberapa lempeng kecil. 7 lempeng utama penyusun permukaan bumi itu ada: yang pertama lempeng Afrika, yang kedua lempeng Antartika, ketiga lempeng Indo-Australia, yang keempat lempeng Eurasia, kelima lempeng Amerika Utara, keenam lempeng Amerika Selatan, dan yang terakhir yang ketujuh lempeng Pasifik. Dan di bumi terdiri dari 2 kerak bumi, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak benua lebih tebal dan ringan, sedangkan kerak samudra lebih tipis tapi lebih berat. Pada saat kerak samudra bertabrakan dengan kerak benua karena beratnya, maka kerak samudra melesak ke bawah kerak benua. Definisi gempa. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi. Frekuensi suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami dalam selama periode waktu tertentu. Keempat, skala gempa. Terdapat 10 skala saat terjadi gempa. Menurut MNI yang kemudian skala intensitas Mercalli disempurnakan menjadi 10. Di sini saya akan memberikan video mengenai kerusakan bangunan dan infrastruktur gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta tanggal 27 Mei 2006 dan contoh rumah kayu kuat di balik kayu yang tak goyah dari gempa. Berikut video dan gambar yang saya tampilkan.
Apakah rumah aman gempa itu penting? Jawabannya, kebanyakan korban gempa bukan diakibatkan oleh gempa itu sendiri, melainkan oleh ambruknya bangunan-bangunan itu. Dan gempa bumi tidak bisa dicegah, tapi kita bisa mengurangi dampak dan kerugiannya. Karena saat pembangunan banyak sekali yang mengabaikan mutu bahan dari bangunan, struktur bangunannya, dan teknik pengerjaan yang baik dan benar sebagai faktor utama keamanan dan ketahanan untuk suatu bangunan. Yuk kita simak orang Jepang yang menyelamatkan diri dari gempa. Caranya tuh gimana sih orang Jepang menyelamatkan diri dari gempa? Yang pertama, rajin melakukan pelatihan bencana seperti persiapan ransel darurat yang diletakkan di depan pintu. Yang isi dari ransel tersebut adalah dokumen-dokumen penting atau hal-hal penting yang patut untuk diselamatkan. Yang kedua, sebagian kekayaan Jepang itu diinvestasikan untuk membangun infrastruktur tahan gempa. Nah, yang ketiga, pemahaman mengenai perlindungan untuk mereka sendiri serta pencegahan pula. Lanjut, nomor 4, dianjurkan mereka menyimpan sepatu di bawah tempat tidur. Gunanya untuk apa sih? Gunanya itu untuk melindungi diri dari pecahan kaca. Lalu, pilih transportasi yang tepat. Nah, mereka memilih transportasi yang tepat yakni dengan memilih transportasi sepeda. Karena sepeda merupakan transportasi yang tepat dan cepat untuk menyelamatkan diri mereka. Kelima, masyarakat Jepang mengaktifkan peringatan gempa di ponsel mereka masing-masing. Dan yang keenam, pemerintah Jepang memastikan pusat energi nuklir dan kereta listrik mati secara otomatis. Lalu, tsunami. Tsunami adalah sederetan ombak gelombang laut yang menjalar dengan panjang gelombang hingga 10 km dengan ketinggian beberapa puluh cm di tengah laut yang dalam. Terjadinya tsunami, ada beberapa syarat saat terjadinya tsunami. Yang pertama, pusat gempa atau epicenter yang berada di bawah laut. Yang kedua, pusat gempa berkisar dari 0 hingga 20 km. Biasanya dikenal sebagai sebutan gempa dangkal. Yang ketiga, magnitudo gempa yang berdampak biasanya lebih besar dari 7 skala Richter. Yang keempat, tujuan yang besar umumnya juga terjadi apabila terjadi dislokasi vertikal atau pada sesar naik dan sesar turun. Ada beberapa karakteristik tsunami. Yang pertama, kecepatan penjalaran di dasar laut yang dangkal. Kurang dari dasar laut yang lebih dalam, gelombang menjadi lebih tinggi. Yang kedua, gempuran gelombang berulang-ulang. Yang ketiga, Indonesia adalah tsunami lokal. Cara Jepang melindungi dari tsunami. Kita belajar dari negara Jepang karena sering terjadinya tsunami. Cara Jepang melindunginya dengan membendung laut dengan bangunan pemecah ombak hingga kedalaman 19 meter di kota Kamichi. Pembangunan selama 31 tahun dan selesai pada tahun 2008. Namun, kalian tidak perlu khawatir teman dengan kehadiran bencana-bencana di sekitar kita karena saat ini telah banyak dibentuknya petugas bencana atau tim SAR yang siap sedia membantu kita di kala kesusahan atau kesakitan saat terjadi bencana gempa atau terjadi dampak dari bencana tersebut. Bahkan sebelumnya, para petugas atau para peneliti atau para ahli yang bertugas, yang paham dan bekerja di bidang bencana akan mengobservasi suatu daerah yang untuk mengetahui kerawanan bencana pada tempat tersebut, sehingga dapat diprediksi apa yang akan terjadi agar bisa disosialisasikan pada masyarakat, pada kita, dan hal apa yang perlu ditanggulangi sebelum bencana itu hadir untuk meminimalisir banyaknya korban jiwa yang ditelan bencana, sehingga dapat diprediksi apa yang akan terjadi agar bisa disosialisasikan pada masyarakat, pada kita, dan hal apa yang perlu ditanggulangi sebelum bencana itu hadir untuk meminimalisir banyaknya korban jiwa yang ditelan bencana. Dan banyak juga komunitas atau organisasi-organisasi relawan yang sukarela akan
menemani kita untuk memberikan keperluan atau kebutuhan kita saat terjadi gempa atau mengalami dampak bencana tersebut. Sekian dari materi yang telah saya paparkan tadi tentang karakteristik masyarakat tahan bencana. Semoga video saya ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan kalian semua mengenai pentingnya pertahanan kita saat terjadi peristiwa bencana di sekitar kita agar apa yang kita miliki dan keselamatan tubuh kita bisa terjamin selamat. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini dan mohon maaf apabila ada kesalahan pemaparan materi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.